Indonesia merupakan negara tropis yang memiliki kekayaan yang berlimpah, baik sumber daya alam dan sumber daya manusia. Salah satu sumber daya alam terpenting adalah sumber daya energi, yang merupakan salah satu pendorong utama pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Sumber daya energi dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu sumber daya energi tidak terbarukan dan sumber daya energi terbarukan. Di Indonesia sendiri, eksplorasi sumber daya energi lebih banyak difokuskan pada energi fosil yang bersifat energi tidak terbarukan. Hal tersebut dikarenakan energi tidak terbarukan relatif lebih mudah ditemukan dan proses pendistribusian serta biaya produksi yang lebih murah dibandingkan energi terbarukan. Oke, Pak Surya, ini kita melihat bauran energi yang saat ini digunakan Indonesia 67% ini atau lebih dari setengahnya merupakan energi yang dihasilkan dari energi fosil, terutama batu bara. Saat ini kalau kita melihat bauran energi tersebut dengan misi pemerintah untuk mencapai net zero emission pada tahun 2060, sebetulnya bauran energi yang pas komposisinya agar Indonesia juga mendukung ambisi dari Paris Agreement ataupun COP26 untuk perubahan iklim, seberapa komposisinya, Pak Surya? Jadi begini, kalau kita lihat, saya koreksi sedikit ya, bukan 67% ya. Bukan 67% energi fosil. Sekarang masih hampir 90% adalah energi fosil. Okay. Hanya 10-11% saja energi terbarukan. Dan 65% itu kalau sisi listriknya itu berasal dari batu bara. Ini merupakan tantangan yang sangat besar dari sisi transisi energi karena kita sangat bergantung kepada batu bara. Memang tidak dapat disanggah bahwa benar, energi memainkan peranan penting dalam menggerakkan ekonomi terkait kepentingan konsumsi dan produksi. Kemajuan perkembangan ekonomi dan energi memiliki hubungan. Maka dari itu, alokasi sumber daya energi yang tepat penting dalam kemajuan perkembangan ekonomi suatu negara. Dari tahun ke tahun, energi baru terbarukan di Indonesia juga terus tumbuh kapasitasnya. Yang kini telah mencapai kurang lebih 7.982 megawatt. Ya. Selain EBT, ya, kehadiran PLTU di Indonesia juga masih dibutuhkan. PLTU menjadi salah satu pembangkit yang bisa menghasilkan listrik dengan harga yang murah. Harga listrik yang murah ini akan menghasilkan beban tarif listrik yang rendah. Ya. Apa dampaknya? Tentu dampaknya harga listrik dapat terjaga dan masyarakat bisa menjangkaunya. Selain itu, dengan harga listrik yang murah, industri akan mampu, ya, terutama industri akan mampu lebih bersaing dengan negara lain. Bahan bakar fosil seperti minyak bumi, batu bara, dan gas alam adalah senyawa hidrokarbon. Penggunaan bahan bakar fosil berarti pembakaran hidrokarbon melalui reaksi dengan oksigen. Pembakaran bahan bakar fosil adalah reaksi eksotermik yang melepaskan energi berupa panas, cahaya, dan berbagai gas rumah kaca yang menyebabkan pemanasan global. Penggunaan bahan bakar fosil melepaskan gas karbon dioksida dilansir dari National Geographic. Pembakaran bahan bakar fosil melepaskan karbon dioksida yang memerangkap panas di atmosfer dan menjadikannya kontributor utama pemanasan global serta perubahan iklim. Penggunaan bahan bakar fosil yang marak sejak revolusi industri, diperkirakan menaikkan sekitar 48% konsentrasi karbon dioksida, CO2, di atmosfer. Pemanasan global yang terjadi akibat gas rumah kaca memang benar-benar terjadi hampir di seluruh belahan dunia. Salah satunya adalah terjadi di Indonesia. Hal tersebut dibuktikan dari 116 stasiun pengamatan BMKG yang mengatakan bahwa rata-rata suhu di Indonesia mengalami peningkatan 0,4 derajat Celcius dari sebelumnya 26,6 derajat Celcius menjadi 27 derajat Celcius. Bahkan BMKG juga mengatakan suhu maksimal di Indonesia telah mencapai 38 derajat Celcius. Selama ini, kita mungkin menyalahkan dunia industri yang menjadi penyebab pemanasan global. Memang, penyumbang terbesar karbon dioksida penyebab pemanasan global adalah mereka. Namun perlu diingat kembali bahwa dunia industri bergerak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
Maka dari itu, kita dapat mengatakan bahwa aktivitas manusialah yang memegang peranan penting yang menyebabkan terjadinya pemanasan global. Dengan demikian, energi baru terbarukan merupakan pilihan tepat untuk menciptakan mitigasi gas rumah kaca dan menciptakan ketahanan energi. Cadangan batu bara kita kan berdasarkan catatan dari SDM itu ada sekitar 33 miliar ton. Dengan pola konsumsi kita atau pola eksploitasi kita yang makin tahun makin naik, misalnya cadangan yang 33 miliar ton itu akan habis dalam waktu 20 tahun lagi. Nah, dampak yang akan kita rasakan pada 20 tahun ke depan, di mana pembangkit-pembangkit yang mulai beroperasi sejak tahun lalu misalnya, dan itu pembangkit besar yang ada sebagian besar ada di Jawa, pasti akan mengalami kesulitan dalam mencari sumber batu baranya, yang akhirnya itu akan berpengaruh terhadap ketahanan energi kita sebagai sebuah negara. Energi geotermal merupakan energi yang berasal dari bawah permukaan bumi dan dianggap dapat menghasilkan energi yang berkelanjutan. Hal tersebut dikarenakan energi panas bumi memiliki sumber panas dari bawah permukaan bumi atau yang dapat disebut dengan perut bumi yang tidak akan ada habis-habisnya jika dieksplorasi dengan baik dan benar. Energi panas bumi merupakan salah satu energi baru terbarukan yang diharapkan dapat berkontribusi memenuhi kebutuhan tenaga listrik rakyat Indonesia yang minim dampak lingkungan. Potensi panas bumi di Indonesia sangat erat kaitannya dengan posisi Indonesia dalam kerangka tektonik dunia. Diketahui, Indonesia terletak di pertemuan 3 lempeng aktif yang membuat Indonesia termasuk dalam bagian dari lintasan The Pacific Ring of Fire atau dapat disebut dengan cincin api Pasifik. Posisi strategis ini menempatkan Indonesia di urutan kedua negara dengan potensi panas bumi terbesar di dunia setelah Amerika Serikat, di mana potensi energi ini tersebar di 285 lokasi sepanjang area vulkanik yang mempunyai entalpi tinggi. Cara kerja energi geotermal dapat dikatakan simpel, di mana panas dari perut bumi akan memanaskan air yang telah meresap ke dalam reservoir bawah tanah. Kemudian, ketika air tersebut telah terpanaskan dan berubah menjadi fase uap tersebut akan menembus ke atas permukaan bumi. Uap tersebutlah yang digunakan untuk menggerakkan turbin generator listrik. Potensi energi panas bumi yang cukup banyak dan besar di Indonesia sangat memungkinkan untuk dijadikan sebagai alternatif energi baru terbarukan. Diketahui, panas bumi memiliki banyak keuntungan jika dibandingkan dengan energi bahan bakar fosil atau jenis energi alternatif lainnya. Kelebihan dari geotermal adalah dia sanggup beroperasi 24 jam sehari dan 7 hari seminggu. Kita tidak intermittent. Contohnya kalau dibandingkan dengan matahari. Kalau PLTS paling sehari hanya beroperasi sekian jam. Nah, setelah malam dia tidak dapat beroperasi. Sehingga, apabila dimanfaatkan secara optimal, energi geotermal yang memiliki entalpi cukup tinggi dari total potensi sekitar 24 gigawatt, ditambah lagi total potensi cadangan dan sumber daya energi panas bumi mencapai kurang lebih 28.579 megawatt. Sangat layak untuk digunakan secara efektif, efisien, dan produktif untuk memenuhi kebutuhan energi masyarakat hingga kurang lebih 20% dari total konsumsi listrik nasional. Hal tersebut didapatkan dari Kementerian ISDM tahun 2016 hingga data Kementerian ISDM tahun 2017. Berikut beberapa provinsi yang telah menggunakan panas bumi. Yang pertama, Jawa Barat, Jawa Tengah, Sumatera Utara, dan Papua Utara. Namun pada kenyataannya, secara keseluruhan pemanfaatan panas bumi di Indonesia pada tahun 2019 tercatat masih sangat kecil, yaitu 2.130 megawatt
atau hanya sekitar 8,9% dari jumlah total energi panas bumi sebesar 23,9 gigawatt yang ada di Indonesia. Misalnya saja pada potensi panas bumi Batu Bini, Kalimantan Selatan. Diperkirakan daerah tersebut menyimpan potensi panas bumi kurang lebih 20 megawatt dan sampai saat ini belum dimanfaatkan dengan baik. Selain itu juga ada di Sulawesi Utara, tepatnya di PLTP Lahendong, yang memiliki potensi 3.071 megawatt. Hingga 2021 terakhir, hanya 120 megawatt yang baru dimanfaatkan. Kendala atau permasalahan yang menyebabkan kurang berkembangnya panas bumi di Indonesia terdiri dari 1. Indonesia sebagai negara kepulauan. Sumber daya panas bumi yang dimiliki Indonesia tersebar mulai dari Pulau Weh di Provinsi Aceh sampai ke Kepulauan Maluku dan Flores di bagian timur Indonesia. Hal ini tentunya menjadi tantangan tersendiri, terutama untuk mobilisasi peralatan berat untuk eksplorasi maupun produksi panas bumi, karena harus melewati banyak selat dan lautan. Kedua, banyaknya potensi panas bumi yang berada di kawasan taman nasional atau hutan lindung. Tumpang tindih lahan hutan lindung yang mana ketika panas bumi akan diekspor, maka secara tidak langsung akan menggundulkan kawasan hutan tersebut. Dengan hutan yang rusak, maka secara tidak langsung lingkungan dan ekosistem akan ikut terganggu. 3. Minimnya program edukasi atau penyuluhan terhadap masyarakat lokal terkait proyek panas bumi. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya proyek panas bumi seringkali membawa kepada penolakan yang akhirnya berakhir dengan terhambatnya proyek pengembangan panas bumi. Keempat, minimnya tenaga ahli panas bumi di Indonesia. Meskipun terdapat banyak universitas maupun tempat perkuliahan lainnya yang memiliki jurusan geologi dan jurusan teknik, namun di sisi lain sangat sedikit yang memiliki jurusan energi terbarukan, terlebih lagi konsentrasi panas bumi. Masalah ini mengakibatkan dampak kurangnya sumber daya manusia pada panas bumi sehingga sulit untuk mencari tenaga ahli panas bumi di Indonesia saat ini, sehingga banyak perusahaan mengambil tenaga ahli yang berasal dari luar negeri. Potensi panas bumi yang dimiliki Indonesia harus dimanfaatkan dengan baik. Pemanfaatan potensi panas bumi perlu dikembangkan lagi sehingga dapat menguntungkan bagi Indonesia, baik dalam segi ekonomi, pembangunan, pariwisata, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, dan sebagainya. Selain memanfaatkan potensi tersebut, masyarakat dan pemerintah wajib untuk mengelola lingkungan sekitar panas bumi dengan baik. Jangan sampai pemanfaatan potensi tersebut merusak lingkungan yang sudah ada. Ini adalah salah satu cara untuk menjawab tantangan permintaan energi dan membangun ketahanan energi yang berkelanjutan.